Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dharmadiro Haji dengan NIM 2401530021 dan teman saya Ananda Gaitaro dengan NIM 2401530002. Di sini saya dengan teman saya ingin mempresentasikan tentang penguasaan distribusi probabilitas. Sebelum masuk ke rumus, mari kita lihat peta jalannya. Secara garis besar, data probabilitas dibagi menjadi dua. Yang pertama, probabilitas diskrit untuk data bulat yang dihitung, seperti jumlah barang cacat. Di sini ada binominal Poisson dan hipergeometrik. Yang kedua, probabilitas kontinu untuk data skala yang diukur seperti waktu atau berat yang diwakili oleh distribusi normal. Target kita hari ini adalah memahami konsep unik setiap distribusi dan menguasai perhitungannya. Oke, selanjutnya kita masuk ke materi pertama, yaitu distribusi binomial. Kuncinya adalah BI yang berarti 2. Distribusi ini hanya memiliki 2 kemungkinan hasil, sukses atau gagal. Syaratnya, peluang sukses harus konstan dan tiap percobaan bersifat independen atau saling bebas. Contoh paling nyata adalah inspeksi kualitas barang, cacat atau bagus, atau hasil ujian benar atau salah. Di sini ada rumusnya. Adalah target sukses kita. P adalah peluang sukses dan Q adalah peluang gagal. Mari kita lihat contoh soalnya. Sebuah pabrik memproduksi flash disk dengan peluang cacat 10%. Jika kita ambil sampel 3 unit secara acak, berapa peluang ditemukan tepat 1 unit cacat? Mari kita bedah datanya. N sama dengan 3, itu adalah total sampelnya. X sama dengan 1, itu adalah target cacat yang ditanyakan. P 0,10 itu adalah peluang cacat dari produk tersebut. Q sama dengan 0,90, itu adalah peluang bagus didapat dari 1 sampai 0,10. Oke, selanjutnya kita masuk ke rumus. Berikut adalah rumusnya. Dari hasil perhitungan di atas, interpretasinya ada peluang sebesar 24,3%. Bagi kita untuk menemukan tepat satu flash disk cacat dari 3 sampel yang diambil. Untuk selanjutnya, materi kedua adalah distribusi Poisson. Jika binomial fokus pada jumlah percobaan tetap, Poisson fokus pada interval waktu atau ruang. Misalnya jumlah panggilan telepon per jam atau kendaraan yang lewat gerbang tol. Kuncinya di sini adalah kita mengetahui rata-rata kejadiannya atau yang kita sebut sebagai lambda. Berikut adalah rumus dari distribusi Poisson, di mana E adalah konstanta Euler dan yang nilainya sekitar 2,718. Yang selanjutnya adalah contoh soal Poisson. Mari kita kerjakan kasus helpdesk IT. Pusat bantuan menerima rata-rata 2 panggilan per jam. Berapa probabilitas sistem menerima tepat 3 panggilan dalam 1 jam ke depan? Datanya adalah lambda sama dengan 2 rata-rata panggilan. X sama dengan 3, yaitu target panggilan. Mari kita hitung kalkulasinya. P X sama dengan 3, sama dengan 2 pangkat 3 kali E min 2 per 3, sama dengan 8 kali 0,1353 per 6. Hasilnya adalah 0,1804. Jadi probabilitas menerima tepat 3 panggilan adalah 18,04%. Selanjutnya adalah distribusi hipergeometrik. Ini mirip dengan binomial, tapi ada perbedaan krusial. Pengambilan sampel dilakukan tanpa pengembalian. Artinya probabilitas berubah setiap kali kita mengambil elemen. Biasanya digunakan untuk populasi yang berukuran kecil. Rumusnya menggunakan P dalam kurung X besar sama dengan X kecil sama dengan C dalam kurung K, X kecil dikali C dalam kurung N besar dikurangi K
N kecil dikurangi X kecil per C dalam kurung N besar, N kecil. Lihat kasus audit perangkat keras ini. Ada 10 hard drive, di mana ada 3 diantaranya yang rusak. Teknisi mengambil 4 unit sekaligus. Berapa peluang ada tepat 1 yang rusak? Data yang diketahui adalah N sama dengan 10 total populasi, K sama dengan 3 total rusak di populasi, N kecil sama dengan 4 sampel yang diambil, dan X kecil sama dengan 1 target rusak di sampel. Setelah dihitung menggunakan rumus kombinasi, didapatkan nilai 0,50. Artinya, ada peluang tepat 50% teknisi tersebut mendapatkan 1 hard drive yang rusak. Sekarang kita pindah ke data kontinu dengan distribusi normal. Inilah kurva lonceng yang terkenal itu. Bentuknya simetris di sekitar rata-rata mu. Karena data kontinu bisa bernilai berapapun seperti 3,25 detik. Kita perlu melakukan standarisasi menjadi z-score agar bisa dibaca di tabel distribusi. Rumus z adalah z sama dengan x dikurangi mu per sigma. Mari kita terapkan ini pada studi kasus komprehensif. Evaluasi SLA, Sistem Informasi Akademik atau SIA. Parameter sistem saat ini. Rata-rata waktu respon mu sama dengan 3,2 detik, simpangan baku atau sigma sama dengan 0,5 detik. Kita punya 3 misi menghitung probabilitas respon telat di atas 4 detik, memprediksi jumlah gangguan dari 250 login, dan menentukan batas SLA untuk target performa 95%. Misi A, probabilitas respon lebih besar dari 4 detik. Cari z-score. Z sama dengan 4 min 3,2 per 0,5 sama dengan 1,6. Cek tabel Z. Untuk Z sama dengan 1,6, luas area ke kiri adalah 0,9452. Karena kita mencari yang melebihi atau area kanan, maka 1 dikurangi 0,9452 sama dengan 0,0548. Kesimpulannya, terdapat 5,48% kemungkinan sebuah login memakan waktu lebih dari 4 detik. Misi B. Jika ada 250 transaksi login bersamaan, berapa yang terprediksi delay? Caranya sederhana. Total transaksi dikali probabilitas delay. 250 dikali 0,058 sama dengan 13,7. Kita bulatkan menjadi 14 transaksi. Artinya, sistem ini masih cukup handal karena hanya 14 dari 250 orang yang mungkin mengalami delay. Misi C. Menentukan batas SLA maksimal agar 95% transaksi terpenuhi. Di tabel Z, area 95% atau 0,95 berada pada nilai Z sama dengan 1,65. Balikkan ke skala waktu yang menggunakan rumus X besar sama dengan dalam kurung Z dikali sigma plus mu. X besar sama dengan dalam kurung 1,65 dikali 0,5 ditambah 3,2. Hasilnya adalah 4,025 detik. Kesimpulan strategis, jika kampus ingin menjamin 95% user lancar, maka mereka harus menetapkan batas SLA pada 4,025 detik. Oke, selanjutnya sebagai rangkuman, gunakan tabel matriks ini untuk menentukan distribusi mana yang harus kalian pakai. Yang pertama itu adalah bisa menggunakan binominal jika percobaan terbatas dan hasil hanya sukses atau gagal. Yang kedua, gunakan Poisson jika ada kejadian berulang dalam rentan waktu. Yang ketiga, gunakan hipergeometrik jika sampel kecil diambil tanpa pengembalian. Yang terakhir, gunakan normal untuk variabel fisik yang terukur seperti waktu respon tadi. Oke, selanjutnya dan yang terakhir sebagai penutup, ingatlah kutipan ini. Angka probabilitas tidak menghilangkan ketidakpastian. Mereka memberikan kita struktur untuk menghadapinya dengan keyakinan.
Dengan memahami probabilitas, Anda memegang kendali atas kualitas operasional dan performa sistem di dunia nyata. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada perkataan yang kurang berkenan. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.